saya Siva Fauzia. Pagi ini saya akan menceritakan salah satu kejadian sederhana ketika saya masih kecil. Kejadian ini berlangsung 20 tahun yang lalu, tetapi cukup berpengaruh terhadap pola pikir saya sekarang. Berikut ceritanya. Ketika saya kecil, banyak orang-orang di sekitar saya seperti orang tua, guru, cerita di TV, dan lain-lain yang memberikan nasihat, sedia payung, sebelum hujan. Sebagai seorang anak kecil, saya memaknai nasihat tersebut secara harfiah. Karena sebentar lagi musim hujan, jadi tidak ada salahnya sedia payung. Kebetulan, saya ingat beberapa waktu lalu, Bapak mendapatkan hadiah payung dari sebuah produk rokok. Segera saya cari payung tersebut. Payung itu besar, berwarna-warni seperti pelangi. Jika didirikan, tingginya lebih tinggi dari saya. Saya pikir ini bagus. Saya bisa mengajak teman-teman saya untuk ikut berteduh. Sejak saat itu, saya dan payung besar tersebut menjadi teman baik. Payung itu selalu saya bawa ke sekolah, sekalipun hari sedang cerah ceria. Tapi entah kenapa, sejak saya bawa payung tersebut, justru hujan belum pernah turun. Tapi biarlah, bukankah sedia payung sebelum hujan? Ternyata payung tersebut multifungsi. Payung tersebut bisa digunakan untuk menghalau guguk galak yang sering mengganggu perjalanan saya ke sekolah, membantu mengambil bola yang tersangkut di genting sekolah saat pelajaran olahraga, dan yang terakhir, untuk gaya-gayaan aja. Akhirnya hari yang saya nantikan tiba. Cuaca terlihat cukup mendung, gerimis pun sudah mulai turun. Sepertinya ketika saya pulang sekolah nanti akan segera turun hujan. Saya gembira sekali. Beberapa teman yang arah rumahnya searah dengan saya terlihat mendekati saya untuk ikut berteduh di payung saya. Saya hanya mengangguk-ngangguk sambil tersenyum lebar. Apa saya bilang? Sedia payung sebelum hujan. Saya dan beberapa orang teman berdiri di halaman sekolah. Akhirnya, tiba juga saatnya saya menggunakan payung ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. Saya buka tali ikatan payung dan bersiap menekan tombol pada gagang payung agar payung tersebut mengembang dengan sempurna. Tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman di sekeliling saya untuk menjauh sesaat karena takut terkena sabetan payung besar ini. 1, 2, 3. Saya tekan tombol itu kuat-kuat. Loh kok tidak terbuka? Mungkin kurang kuat. Saya coba sekali lagi. Kali ini tidak lupa sambil membaca bismillah. Tapi masih saja tidak bisa terbuka. Teman-teman saya mulai panik. Saya lebih-lebih lagi. Saya panik, malu, juga bingung. Salah seorang teman bertanya ada apa dengan payung saya. Dengan wajah panik dan mulai basah terkena tetesan hujan, saya bilang, kayaknya macet deh. Teman yang lain bertanya tentang kapan terakhir kali payung itu digunakan. Kapan ya? Kemudian saya ingat-ingat kembali. Payung ini dan saya memang telah lama menjadi teman baik. Payung ini juga multifungsi. Terlebih lagi, dengan adanya payung ini, saya telah melaksanakan nasihat sedia payung sebelum hujan. Tapi, apakah payung ini pernah digunakan sebelumnya? Saya semakin panik. Payung ini belum pernah saya buka sejak Bapak mendapatkannya dari hadiah produk rokok. Melihat saya kesulitan, teman-teman saya berinisiatif untuk ikut membantu membuka payung tersebut. Dari jauh, kami terlihat seperti sekumpulan anak-anak yang sedang tarik-tarikan payung. Saya dan teman-teman kelelahan. Baju kami pun sudah hampir basah terkena tetesan hujan.
Akhirnya kami menyerah. Payung itu tetap tidak bisa terbuka. Dengan sedikit tertawa sambil meringis saya berkata, "Ya udah, kita hujan-hujanan aja, sekalian mandi sore." Sejak saat itu, saya tahu bahwa sedia payung sebelum hujan saja tidak cukup. Saya juga harus memastikan bahwa saat akan digunakan nanti, payung itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Demikian kisah sederhana saya ketika kecil. Semoga menghibur dan bermanfaat.